Para jamaah sekalian, Masjid Nurul Iman Perum Palombon Tesa yang saya muliakan, semoga kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan pada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana sayyiduna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umatnya. Semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan, yakni dengan niat liridallahu ta'ala bittalabul ilmi, dengan niat mencari ridha Allah dengan talabul ilmi. Maka dari itu sungguh Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, Allah bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah tidak menyebutkan siapa di sini, tapi manusia, artinya seluruh manusia berada dalam kerugian. Di antaranya karena mereka mempunyai waktu luang, kesempatan, tidak digunakan untuk mencari ilmu, tidak digunakan untuk beramal, hanya digunakan untuk kemubaziran. Makanya bersyukur pada malam ini, pada hakikatnya Allah gerakkan jasad maupun batin kita untuk duduk bersama-sama dengan dalam mengerjakan perintah Allah. Meskipun asbabnya hujan, tapi hujan itu pun turun atas kehendak Allah. Insyaallah pada malam yang mulia ini akan sedikit mengupas tentang kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada tanggal 27 Rajab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin Sa'sa'ah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana indal baiti wa bainan nami wa yaqdhan. Nah, ini dalam kitab Abi Zamrah dari Malik bin Sa'sa'ah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana, antara aku, indal baiti, di dekat masjid. Jadi Nabi dekat Masjidil Haram. Bainan nami wa yaqzan, antara tidur dan sadar, ya. Antara tidur dan sadar. Artinya setengah sadar, setengah tidur. Wa dakkara rajulaini, dan berkata dua orang laki-laki, berkata-kata, bercakap
ada dua orang laki-laki yang bercakap, ngobrol. Ya. Di dalam Dardir disebutkan bahwa dua laki-laki tersebut ialah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kenapa penting bagi kita mengetahui riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj? Karena pada zaman dahulu saking ingkar-ingkarnya kepada Nabi, ketika Nabi menjelaskan, apa jawaban mereka? Perkataannya dianggap perkataan orang gila. Dan perkataannya dianggap orang tidur yang tidurnya pulas. Orang yang tidur yang sedang mimpi pulas. Saking ingkar-ingkarnya pada saat itu. Karena kejadian Isra wal Mi'raj itu tidak masuk dalam logika. Dan tidak terpikir oleh akal sekalipun. Makanya di ayat surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya di dalam ayat Al-Quran jelas sekali Allah menyebutkan sifat kemahasucian. Subhana. Ya. Artinya tidak ada di sini kebohongan. Allah membersihkan, menyebutkan kemahasucian. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Artinya Nabi tidak sendiri dalam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melainkan diperjalankan oleh Allah, perjalanan khusus Asra. Kalau sendiri syara, kalau diperjalankan Asra. Ya. Lailan, di dalam waktu yang sebentar pada malam hari. Lailan berarti sebentar. Artinya tidak semalam jumput, tidak para jamaah. Hanya sebentar. Itu pun kalau kita hitung dengan jarak antara Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kalau ditempuh menggunakan unta kurang lebih 40 hari perjalanan unta. Ya. 40 hari. Tapi Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu sebentar, sekejam. Ya. Itu. Makanya kejadian ini adalah kejadian yang harus kita imani. Makanya yang pertama sekali membenarkan yakni Abu Bakar. Makanya mempunyai gelar Asy-Syiddiq yang dapat dipercaya. Karena Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan. Cuman para jamaah harus mengetahui, sebelum Nabi di Isra wal Mi'raj kan, Nabi terlebih dahulu diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa dahsyatnya. Apa? Yang pertama meninggalnya istri tercinta Khadijah. Yang kedua meninggalnya pamannya Ali Abu Thalib. Nabi diuji sebelum diberangkatkan. Diuji dengan sangat ujian yang besar. Sehingga dikatakan pada saat itu zaman kesedihan. Amul hajat. Bayangkan para jamaah. Kita kehilangan istri yang sangat cintai, bagaimana? Apalagi Sayyidati Khadijah itu selain orang yang pertama masuk Islam, beliau adalah seorang yang rela berkorban mengeluarkan hartanya demi syiar baginda Nabi SAW. Luar biasa. Demi syiar Nabi, demi syiar. Selain setia, cantik,
taat. Itulah Siti Khadijah. Dan sedangkan paman Nabi Abi Thalib, dia adalah tameng syiarnya baginda Nabi SAW. Apabila ada orang kafir yang hendak melukai Nabi, Abi Thalib yang akan menjadi tamengna. Anu wanian meninggal. Sedih Nabi. Makanya disebut zaman kesedihan. Makanya ketika zaman kesedihan Allah berikan kabar gembira, yakni diundangnya baginda Nabi menemui Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha dan diberikan perintah, yakni sholat yang 5 waktu. Itu simpelnya, ya. Jadi tidak sembarang. Makanya hidup kita ingin bahagia di dunia, harus siap mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua kebahagiaan didapat dengan instan tanpa melalui uji coba. Pasti jungkil balik, pingsan, hirup deui. Ya. Tuh, balik deui kana ieu nya. Wa dzakara rajulaini fa'atitu bitasti min jahabi mulia hikmatan wa imanan. Tuh. Ya. Setelah datang 2 laki-laki, maka bitasti min jahabil mulia hikmatan imanan fasaqam minan nari ila maraqal batni. Biqasti, membawa wadah min dahabi, daripada emas. Ya. Di dalam wadah yang berisi emas itu mulia hikmatan wa imanan, yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fasaqqa minan nahri ila maraqal batni. Nah, di dalam riwayat mah disebutkan dioperasi, dibedah Nabi. Ya, dibedah daripada dadanya sampai handap ke bawah perutnya. Minan nahri ilal maraqal batni. Dari dada sampai bawah perut. Pertanyaannya, Nabi itu sudah suci, Pak. Bahkan maksum. Diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dijamin ke Allah subhanahu ke surga. Lah, tapi kenapa di dalam hadis disebutkan dioperasi, dibedah, dibersihkan? Itu pun jadi uswah untuk kita semua. Kenapa? Menghadap Allah harus dengan keadaan suci. Ya. Menghadap Allah harus dengan keadaan suci. Jadi uswah bagi kita semua. Makanya di dalam fikih ada bab toharoh, bab suci. Yang pertama suci daripada hadas kecil maupun besar. Tapi kalau kita mengejar bab toharoh, yang pertama dipelajari justru malah air mana yang diperbolehkan untuk bersuci. Karena jenis air pun banyak jenisnya. Ada air yang diperbolehkan, ada air yang najis, ada air yang mutanajis. Itu dalam bab taharah. Selepas selesai mengetahui air, lanjut ke dalam bab wudu. Bab wudu. Wudu itu adalah menghilangkan hadas kecil yang dimaksudkan agar bisa untuk melaksanakan sholat. Lanjut lagi ke bab siwak. Siwak untuk membersihkan gigi. Seterusnya maju ke dalam bab mandi. Mandi janabah. Ya. Istinja heula. Karak bab mandi. Itu adalah bab-bab toharoh, bab-bab untuk bersuci yang harus kita pelajari. Karena sebelum kita menghadapkan diri kita kepada Allah, harus suci secara jasmani. Itu bab toharoh untuk jasmani. Belum suci secara
ruhani. Makanya lamun di dalam ihya ada 4 tingkatan untuk bersuci. Pertama toharoh jasad, toharoh qalbi, ruh, dan membersihkan diri daripada selain Allah Ta'ala. Itu bab tingkatan toharoh. Ngan bagi kita mah toharoh jasad galanya ngabersihkeun karena najis anu nempel dina badan maupun pakaian maupun tempat. Ya. Itu para jamaah. Ieu lamun dibahas dianggeuskeun para jamaah, 2 kebet. Sapoe-sapoeuting mau tuntas. Jadi Nabi itu dipinuhan, dibelek, dioperasi, dibasuh, ya, diisi dengan hikmah dan keimanan. Makanya kita pun sama. Kenapa harus sama? Berkata ulama, as-salatu ummul ibadah wa mi'rajul mu'minin wa munajatun lil abid. Dalam kitab Shalamun Taufik. Salat itu ialah induk daripada ibadah. Dan mi'rajnya seorang mukmin dan doanya untuk hamba. Salat, ya. Makanya ibadah salatna ibadah yang diperintahkan Allah langsung tanpa melalui wasilah. Ya eta tadi. Langsung melalui undangan Allah. Langsung melalui undangan Allah. Kita cerita sedikit ya. Jadi Kangjeng Nabi ketika diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu banyak peristiwa yang mengandung hikmah. Banyak peristiwa yang mengandung hikmah. Sampai di Masjidil Aqsa pun di dalam riwayat Nabi mengimami seluruh anbiya dari zaman Nabi Adam sampai penutup Kangjeng Rasul. Nabi yang mengimami sholatnya. Nah setelah beres lalu diisrokan ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Ya. Jarak antara langit pertama ke langit kedua itu kalau ditempuh kurang lebih 1000 tahun. Jarak dari langit pertama ke langit kedua. Berarti sampai ke langit ketujuh itu kurang lebih 7000 tahun. Belum nyampe ke Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha. Ya. Makanya kalau kata mubalik mah yang memang ada keterangan di kitabnya bahwa pertama kali Allah memerintahkan Kangjeng Nabi itu bukanlah sholat yang 5 waktu, melainkan sholat yang 50 waktu. Para jamaah, 50 waktu. 50 waktu. Ya. Bayangkan tuh. Summa puridat alayah khamsuna salatan. Dan dipardukan yakni 50 kali salat. Fa aqbaltu hatta ji'tu Musa. Diperintahkan oleh Allah 50 salat, fa aqbaltu, maka aku menerima. Ya, Nabi menerima dengan 50 kali salat. Hatta ji'tu Musa, sehingga bertemu dengan Nabi Musa. Sehingga datang Nabi kepada Nabi Musa. Ya. Faqala ma sana'ta,
Bertanya Nabi Musa, apa yang kau kerjakan? Ya, apa yang kau kerjakan? Qultu furidat alayya khamsuna salatan. Berkata Nabi, telah diperdukan kepadaku 50 kali salat. Apa kata Nabi Musa? Qala ana a'lamu bin nasi minka. Aku lebih mengetahui ya tentang manusia daripada engkau. Itu Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu ajalatu Bani Israil asadal mu'alahati. Karena Nabi Musa lama sekali menggauli kaum Bani Israel. Ya. Paling lama Nabi Musa dalam bersyiar, yakni mensyiari kaum Bani Israel. Makanya kaum-kaum yang sangat membangkang kaum Nabi Musa. Kenapa disebut membangkang? Ya, menantang ingin melihat Allah, menantang kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa selesai berdialog dengan Allah di Bukit Tur, turun, ya, menceritakan kepada umatnya, terpercaya, malah hayang langsung bertemu dengan Allah. Sehingga Nabi Musa membawa orang pilihannya, 7 orang pilihan untuk ikut dengan Nabi Musa. Ya. Setelah ikut, la yu'minu aku tidak akan beriman kepadamu Musa sebelum aku melihat Allah dengan terang. Eta bahasana kaum Bani Israel. Apa yang terjadi? Disambar geledek sehingga mati semua. Mati. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Agar apa? Kalau ke-7 orang yang dibawa tadi mati, maka Nabi Musa kembali dengan tangan kosong. Artinya kaum Bani Israel tidak akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dihidupkan kembali oleh Allah. 7 orang tersebut. Ya, apa yang terjadi? Tetap membangkang. Bahkan selepas diselamatkannya dari Fir'aun melewati laut, melihat mukjizat Nabi Musa yang nyata, bisa terbelah laut, selamat. Ya, Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Setelah selamat, ditinggalkan oleh Allah ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari untuk mendapatkan wahyu, kembali lagi dalam keadaan kafir, malah nyembah patung anak sapi. Diperlihatkan dengan jelas. Tapi ditinggalkan malah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa, ana a'lamu minnasi minka, aku lebih tahu daripada engkau. Ya, aku lebih mengetahui tentang manusia daripada engkau. Dikurang merenya ke Kanjeng Nabi itu. Ya. Fa inna ummataka la tutiku. Sesungguhnya umat engkau tidak mampu melaksanakan sholat yang 50. Farji ila rabbika. Mangkana cek Nabi Musa, balik deui ka ditu. Bahasanya, kembali lagi kepada Tuhanmu. Kembali lagi kepada Allah. Sidratul Muntaha, dari 50 jadi 40. Bertemu lagi Nabi Musa, suruh balik lagi Nabi. Jadi 30. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa. Waduh. 30 ketemu lagi Nabi Musa, balik lagi jadi 20. Balik lagi jadi 10, balik lagi. Sehingga jadi 5 waktu yang sekarang kita
laksanakan. Itu. Itu para jamaah. Jadilah sholat yang sekarang 5 waktu. Bahkan yang 5 waktu pun ketika bertemu Nabi Musa suruh meminta dikurangi lagi. Tapi di sini Nabi tekankan, ya, cek urang mah isin we geus nerima. Jadi we sholat yang sekarang kita laksanakan, ya, ini sholat yang 5 waktu. Makanya sholat itu adalah ummul ibadah, indukna ibadah. Dan mi'rajul mukminin, dan mi'rajnya orang mukmin. Makanya selepas Isra wal Mi'raj, Nabi berbahagia karena bisa bertemu dengan Allah di tempat sholatna, ya, di tempat sholatna. Gitu. Makanya sholat teh mengandung rahasia-rahasia yang amat sangat luar biasa, yang berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Maka dari itu para jamaah, jagalah sholat, dirikanlah sholat. Karena kata Nabi jelasan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu ialah tihanna agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikannya berarti dia telah mendirikan agama. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang merusaknya, maka ia telah merusak agamanya. Makanya sholat itu adalah menjadi parameter setiap amaliyah ibadah kita. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat tidak lain dan tidak bukan bagaimana sholat kita. Apabila sholat kita sudah baik, maka baiklah seluruh amaliyah-amaliyah kita. Tapi apabila sholat kita belum baik atau ruksak, maka ruksaklah amaliyah-amaliyah kita. Makanya dirikan sholat, dirikan. Jadi jangan hanya dikerjakan, tapi didirikan, ditegakkan. Ya. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah inti nama sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan. Itu para jamaahnya. Ya, lamun dibaca kabeh panjang ting karunya nya. Soalnya tunduh oge. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhuma kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu khairal khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kebenaran hak mutlak milik Allah. Kesalahan timbul daripada diri saya sendiri. Allahumma fiqhil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.